Adapun gua dulu waktu SD emang gua murid berprestasi ya sampai ke SMP. Karena guru pun kaget. Seluruh dunia gua tahu ibu kota negara, bentuk pemerintahannya, mata uangnya. Nggak ngerti gua. Itulah yang gua bilang, manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Betul, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat silaturahmi dengan Abang Boni yang gantengnya 11-12 sama gua. Bisa duduk bareng di sini di malam yang sangat-sangat bahagia. Jadi di sini ada fakta menarik tentang Bang Nobon. Bang Nobon itu sebelum terkenal dengan nama Nobon, ternyata Bang Nobon itu punya panggilan namanya Robot sewaktu SD. Betul Bang ya? Betul. Mending SD. Sebelum sekolah SD. Sebelum sekolah SD iya. dapat panggilan nama Robot. Robot. Wih, jadi teman-teman belum pada tahu kan? Nah, ini salah satu fakta menarik dari Bang Nobon. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke cerita dari Bang Nobon, mungkin Bang Nobon ingin menyapa saudara-saudara yang di sana, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, terutama untuk channelnya adik kita nih, Oman Styrok, yang channel Styrok. Dan terkhusus untuk alumni DKI pada umumnya, angkatan saya awal masuk tahun 98, lulus tahun 2001, teman seperjuangan saya baik basis Kalideres maupun Albasis keseluruhan satu DKI 715, khususnya DKI Pagi. Semoga sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, saya juga ingin menyapa buat kawan-kawan yang ada di sana, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semoga Indonesia ini terlepas dari wabah virus corona. Amin. Bang Nobon. Siap. Nih Bang Nobon nih kalau dibilang udah melanglang buana nih, sepak terjangnya udah banyak banget nih Bang nih. Iya. Namun mungkin ada beberapa cerita yang sampai saat ini nih menjadi apa ya? Sesuatu yang menarik buat abang tersendiri nih. Iya. Mungkin abang bisa berbagi di konten ini, di konten saya nih Bang. Silakan abang berbagi dan saya ingin mendengarkan baik-baik. Sekiranya ada yang baik kita ambil dan juga yang sekiranya buruk kita buang jauh-jauh Bang. Betul itu. Oke. Silakan Bang Gobas. Ya. Siap. Ya, yang aneh mau ngomongin yang lebih awal, nggak mungkin aneh mau ceritakan tawuran terus ya. Betul. Pastikan kita ada yang namanya persahabatan. Betul Bang, betul. Iya. Betul, Bang. Dari dulu prinsip aneh yang penting gue lepas dari sekolah, bagi gue semuanya kawan. Ya, baik kampung Jawa, baik Budut, Pluit, Poncol ya, terutama khusus di jalur barat zamannya. Tapi hal yang menarik yang gue belum pernah sampaikan di semua channel. Wih, iya. Mantap nih, cuma di channel ini nih Bang. Channel Styrok. Luar biasa, suatu kehormatan. Ini gue bener-bener sampai sekarang pun gue teringat. Mungkin kebanyakan orang ya, gue udah 20 tahun man lulus dari STM itu. Betul. Tapi ingatan gue jujur, ingatan gue tuh 98% gue ingat. Berarti daya serap abang, daya Iya. ingat abang tuh masih bagus Bang, luar biasa. Adapun dulu gua, bukan gua mau sombongkan diri ya. Adapun gua dulu waktu SD emang gua murid berprestasi ya sampai gua SMP. Karena guru pun kaget. Seluruh dunia gua tahu ibu kota negara, bentuk pemerintahannya, Luar mata biasa. uangnya. Oh. Nggak ngerti gua. Itulah yang gua bilang, manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Betul Bang. Nah, jadi gua nih jujur, gua spesial banget dalam hidup gua. Gua bisa bertemu sama almarhum Bang Eki Olip. Tuh yang gua bilang dia salah satu legend Kampung Jawa 7. Itu angkatan tahun 97. Gua inget banget sama almarhum, kebaikan dia, ngemong gua. Orangnya bener-bener almarhum tuh dewasa.
Karena kenapa? Gua pertama kali kenal sama almarhum Bang Eki Olid, tinggalnya kan di Rawabengkal. Dia itu waktu itu dia jadi seorang security di Citibank, tepatnya di bandara. Bandara lokal ya, bandara terminal berapa tuh lokal? 2 ya mana? Terminal 2 tuh. Terminal 2. Dia jaga di situ. Itu gua diajak Sama beliau tuh, Bang. bukan, sama anak poncol. Anak poncol namanya si Ucok Batak. Mungkin gua kelas 3, dia antara kelas 2 apa kelas 1 gua lupa, tapi waktu itu gua diajak, "Bon, lu mau ikut gua gak? Nyari duit ke bandara." "Ngapain, Cok?" "Gua mau ini, Bon, mau jadi porter." Tapi bukan legal, dia ilegal. Karena kan dia waktu itu kan masih sekolah ya kan. Gua diajak lah, mau nyari duit yang halal. Akhirnya gua diajak. Terus gua sampai Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Gua disuruh nunggu. Biar gua tahu cara kerja porter, porter ilegal nih, Bon. Karena dia di situ emang main kucing-kucingan. Saat itu tuh, Iya, baik dari keamanan bandara, bea cukai, pokoknya keamanan lah di bandara itu. "Gini, Bon, lu tunggu aja." Nah, pas gua menunggu itu, nggak lama kemudian dia ngasih tahu cara kerja porter. Dia memperkenalkan gua sama almarhum Bang Eki Olid. "Bon, lu mau kenal gak sama alumni Jawa? Dia jagoan, Bon, dulu tahun 97." Akhirnya gua dikenalin sama almarhum. Akhirnya dengan gua kenal itu gua kayak ada chemistry, maksudnya langsung dekat sama dia. Klop gitu, Bang. Iya. Emang gua akuin Bang Eki itu dari segi fisik emang gua bilang termasuk ya, gua sebagai cowok. Gua lihat emang orang ganteng, dia keren, putih. Terus gua kenalan, terus gua ditawarin, "Walaupun udah makan belum?" "Oh enggak, Bang, udah, Bang." "Enggak, bener. Ntar gua beliin nih, Bon." Suruh si Ucok. "Enggak, Bang, jangan, Bang." Akhirnya gua dibeliin. Udah dibeliin nasi, gua dibeliin rokok sama almarhum. Itulah yang gua bilang, gua istilahnya satu, gua bersyukur ketemu beliau, dengan kebaikan beliau, kedewasaan beliau. Gua kayaknya ada dalam arti utang budi sama dia. Ya, utang budi, utang kebaikan lah. Akhirnya pada suatu saat gua sekolah, gua ngebasis, gua ketinggalan nih sempet sama anak DKI Kalideres. Gua nyusul, naik Kopaja 93. Gua inget betul. Anak DKI tahu-tahu naik 7A. 7A tuh. Tapi untungnya aja tuh lampu merah. Akhirnya gua bisa dong nyusul tuh. Turun dari Kopaja, gua buru-buru naik 7A. Gua naik dari pintu belakang, Tapi emang dasar kehendak Allah ya. Emang di situlah yang gua dibilang kebaikan almarhum gua balas dengan kebaikan lagi. Gua lihat almarhum posisi percis banget di belakang supir bangku kedua. Almarhum dikalungin, dikalungin CR nomor 1. Siapa yang ngalungin? Temen gua, cuman gua nggak mau sebut orangnya. Ini privasi, dikalungin. Gua buru-buru ke depan, kata gua, alumni Jawa siapa? Karena kan gua nggak tahu itu almarhum apa bukan. Nah, pas gua buru-buru dari pintu belakang gua ke depan di bangku kedua itu, akhirnya pas gua lihat dari samping, astagfirullahaladzim, kata gua, abang gua, almarhum Bang Eki. Temen gua langsung gua bilang, "Jangan, ini abang gua." "Enggak, Bang, ini alumni Jawa." "Bohong lu, Bon." "Bener, ini abang sepupu gua. Biar gimana pun gua harus ngebohong, biar supaya lepas dari kalungan cair itu." Akhirnya dengan gua ngomong bilang itu, gua yakinin, akhirnya dilepas. Tapi yang gua nggak habis pikir, almarhum itu jujur ya, terkencing-kencing. Basah celananya. Udah gua lepas, udah lepas. "Bang, lu turun, Bang, turun." Akhirnya dikasih turun lah sama anak-anak. Selamat almarhum. Alhamdulillah bagi gua. Itulah yang gua bilang, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan juga. Terus yang kedua almarhum sama bokinnya nih. Bokinnya juga akhirnya jadi istrinya almarhum. Dia ngikut anak kampung Jawa juga, cuman dia waktu itu naik
apa tahu dia tahu-tahu udah ada di jembatan Pesing, pas posisinya tongkrongan Kampung Jawa lampu merah tuh. Ada yang iya betul kembang yang gede. Betul situ. Nah tapi dia di pinggiran jembatan masih nunggu sama bokinnya. Gua turun nih. Gua karena waktu itu anak Kalidres nggak langsung naik patas ya dari Kalidres, pada naik Kopaja, Kopami, pada turun di jembatan baru. Tapi gua bablas mobil gua, akhirnya gua turun di Pesing. Akhirnya gua ketemu almarhum. Kagak lama kemudian anak DKI naik patas tuh dari jembatan baru, ngambil mobil dari jembatan baru ya dapat basis. Nah ngeliatlah almarhum turun tuh anak-anak DKI, gua udah di jembatan. Nah gua siap-siap nih, dalam arti gua mau ngalangin biar supaya almarhum kagak kena. Soalnya dari turun dari patas, dia ngeliat almarhum, anak-anak DKI langsung ngegeres, langsung nyerobot. Gua buru-buru nih, buru-buru dalam arti jangan sampai anak DKI istilahnya langkah gua lebih dahulu abang gitu ya. Gua sprint kenceng, akhirnya gua langsung buru-buru, langsung gua pinggirin abang Eki almarhum. Bang, buruan bang lu. Lari dia ke arah halte tuh yang turunan KWK. Akhirnya anak-anak DKI gua suruh gua gebuk ke kanan, baru fokus untuk Kampung Jawa. Almarhum gua buru-buru suruh naik angkot. Abang amanin dahulu tuh. Iya, itu. Yang gua 2 kalinya nyelamatin almarhum. Teman. Terus yang ketiga gua nyelamatin satu angkatan gua, temen SMP gua 187. Dan pada akhirnya dia enggak sekolah pas kejadian di Jembatan Baru. Itu teman abang sekolah di mana tuh bang? Kampung Jawa 7. Oh Kampung Jawa. Dia naik 80 Metro Mini, percis banget waktu itu gua pada nongkrong di Jembatan Baru. Kalidres kan emang kebiasaan kita, ya anak Kalidres kan biasa man. Kalau lama banget nih nungguin anak Kalidres, ujung-ujungnya kan biasa ada kenek. Udah lah, damai lah, tenang lah, ya kan 10.000 buat uang rokok. Biasa gitu. anak STM. Jadi kan gitu, yang penting nggak ada uang rokok, lewat bis. Dan pada akhirnya kan naik Kopaja juga ke Jembatan Baru. Ujung-ujungnya kita ke Jembatan Baru semua. Jadi nggak naik patas karena udah disobok duluan sama kondekturnya. Ya udah, akhirnya gua Jembatan Baru. Nah itu 80 ada anak Kampung Jawa nih. Apa ada 2 orang, kayaknya sih 2 orang sama si Adang lah, jadi berdua. Adang di pintu paling belakang, posisinya dia deket jendela, bukan pas banget depan pintu. Gua tuh kagak ngeliat dulu man. Oh abang nggak kagak ngeliat dulu, karena anak DKI langsung ngeliat anak Jawa di dalam, ada anak Jawa di 80 Metro Mini, langsung anak DKI. Ya kan ngelilingin mau masukin, tapi sama anak Jawanya tuh ditutup pintunya, tapi pintu yang belakangnya belum. Nah si Adang yang di pintu belakang, kata gua sih anak Kampung Jawa yang gua nggak kenal. Akhirnya gua buru-buru juga ngeliat. Pas gua ngeliat dia ngadep ke pintu, baru gua kaget. Wah temen SMP gua Adang. Langsung tuh gua buru-buru, hancur udah tuh rata 80. Tapi gua inisiatif, gua pinter gua orangnya. Gua langsung masuk ke pintu belakang, gua tahan anak DKI, gua langsung serobot ke depan, gua suruh supir ngebut. Gua di bawah sempet sama 80 sama Adang. Ya kan, Adang tuh kayaknya kena pecahan kaca, soalnya kepalanya kayak berdarah pas keningnya itu. Terus pas udah ngelewatin Jembatan Baru, gua turun sebelum Harja. Akhirnya gua langsung ini, Adang gua jangan Pir udah. Itu ada ngeliatin gua aja dengan logat bengong, kaget ngeliat gua. Ya itulah gua ngamatin temen gua si Adang. Artinya sebrutal-brutalnya abang di waktu STM, nurani itu tetap ada tuh bang? Iya mang, karena gua pikir kalau kita emang mau dibilang orang berani, nggak perlulah dalam arti ketemu musuh dalam keadaan nggak ngebasis kita aniaya. Kadang gua ada rasa yang gua bilang gua orangnya emang nggak tegaan. Kata gua, karena bagi gua kalau gua nggak kena, gua nggak dendam. Tapi kalau gua kena, ya jujur namanya kita anak muda, labil, pastilah balas dendam. Masih dalam proses pencarian jati diri tuh bang saat ini. Iya mak. Itu yang ketiga. Yang keempat, temen gua
entah dia mau PKL, kayaknya sih gue pilih dia PKL karena dia pakaian biasa, preman, nggak pakaian sekolah. Gue naik Impurna Patas 78. 64. Oh 64. 78 ada, 64 ada. Pulau Gadung, Kalideres. Betul. Cuman kalau 64 kan jalurnya dia muter ya, di tol. Nah, iya. 7. Nah, kalau 78 dia jalurnya lurus. Betul. Lewat depan ya kan. Jadi waktu itu untungnya aja anak DK pada nggak ngeliat. Enggak tuh, ada salah satunya yang ngeliat mototin temen gua, si Nur Hadi, Benur, temen SMP gua. Tapi gua mainin mata anak DKI, gua giniin, gua sembari mototin, tapi gua main mata. Lu awas, lu sampai ngomong, temen gua ngerinya abis. Ya soalnya posisi kita emang udah full ngebasis penuh abis itu DKI pagi kan emang zaman aneh, emang rakyatnya emang banyak kita. Kekompakan rakyatnya emang lagi banyak ya man. Terus udah gue langsung tepak paknya si Nur, udah lu diem aja tenang, dengan logat pelan gue ngomong. Abang berusaha meyakinin iya, tapi dia tenang. Alhamdulillah nih yang satu orang ngelihat gue udah mainin mata, gue sembarin foto. Iya, abang kodein tuh gitu ya. Kagak ngasih tahu temen-temen lagi. Dia tahu si temen gue itu anak kampung Jawa 7. Itu yang keempat ya, gue nyelamatin kawan-kawan gue anak kampung Jawa 7. Artinya kan di situ ya yang seperti tadi saya bilang bahwasanya ya sebrutal-brutalnya abang pada saat itu, nurani itu masih bisa abang kontrol, maksudnya nurani itu masih ada dalam diri abang seperti itu bang ya. Siap. Nah dari sekian itu sudah banyak tuh kebaikan, maksudnya yang pernah mungkin orang-orang dulu pernah tanam dan abang balas seperti itu tuh bang. Iya. Basically nih bang, sebenarnya tuh abang ketika masuk STM DKI, basically nih abang dulu emang seorang yang dulunya bangor atau memang abang tuh seperti anak-anak pada umumnya tuh bang? Kalau gua di Persaki ya, khususnya kampung gua tuh di hadapan orang tua gua, tetangga-tetangga, gua orangnya dibilang pendiam man. Gua orang pendiam, udah gitu gua kalau di rumah gue nggak pernah keluar karena gue orangnya begitu man. Karena gue satu sisi gue mau ngelihat orang tua gue nggak ada omongan yang jelek tentang anaknya, karena orang pun kaget waktu gue koma pun orang kaget kok si Arif di kampung anaknya nurut sama orang tua ya kan, istilahnya nggak pernah ngelawan orang tua, istilahnya nurut lah. Kok pas di luaran dengar-dengar biang tawuran, biang kerok ya kan. Tapi itulah yang gue bilang, ya itulah gue orangnya di depan keluarga maupun tetangga gue orangnya gue nggak neko-neko. Gue orangnya juga ya dulu gue sekolah juga biarpun gue STM gue emang ngaji, tetap gue ngaji rajin. Terus sholat ya 5 waktu ya gue jalanin biarpun ya bolong-bolong subuhnya. Terus ya gue juga nggak ngerokok, nggak mabuk kan, enggak. Biarpun di sekitaran gue emang Persaki itu emang zona merah untuk Polsek Kalideres, dibilang tingkat kenakalan remaja di Persaki emang nomor 1 juga di Kalideres. Tinggi dari segi narkobanya, ribut antar kampung juga, ya kan, itu semuanya ada di Persaki man. Tapi abang bisa, artinya di situ abang bisa menjaga diri abang nih ya dari pengaruh lingkungan yang seperti itu tuh bang. Nah itu saat kejadian abang koma, itu kan warga kan tetangga-tetangga abang kagak tahu tuh bang. Iya. Lantas setelah abang sadar dari koma, apa reaksi abang menanggapi omongan warga tuh? Ya, gue sih orangnya nggak mau tahu urusan ya. Paling juga ya namanya kenakalan remaja STM ya. Apalagi tetangga tahu gue STM 1 DKI yang identik ya, yang tawuran, ya tawuran terus ya kan, ya biasa aja sih man. Cuman pas gue habis koma itu bukannya gue makin ciut ataupun gue trauma, justru gue tambah dibilang apa ya, urat saraf gue, urat ketakutan gue tuh putus. Dalam arti gue orangnya menggebu-gebu, gua maunya tawuran terus, gua mau maju paling depan terus, gua orangnya paling istilahnya anti klimaks, dalam arti gua kepuasan tersendiri kalau majuin itu kayaknya bangga gitu. Dulu STM memang gitu man.
ada kepuasan tersendiri lah saat Iya. abang berada di barisan paling depan gitu. Iya, suka karena bagi gua kalau di depan itu satu loh, Man. Jauh yang namanya kita kena batu. Kan gampang kita, ya kan? Untuk menghindar. Iya, kalau yang belakang kan ya biarpun gimana pun tetap gua hormatin sama teman gua. Yang penting lu ikut basis, lu ikut tawuran, lu semua jagoan. Gua nggak pernah merendahkan kawan maupun mengecilkan lawan. Bagi gua kita di STM itu ya itulah gua bilang, mau lu kampung Jawa, lu DKI, Budut sama kata gua. Cuman beda zaman, beda cerita. Betul, itu betul. aja. Kalau bicara tentang nyali, Iya, mungkin semua berani lah. semua anak-anak STEM itu punya nyali. Iya. Hanya saja dari pengalaman Iya. dan juga mental. Mungkin Bang ya seperti Betul. itu. Nah, saya juga pernah sempat mendengar cerita bahwasanya ini untuk menegaskan kembali Iya, Man. bahwasanya cerita itu tidak menjadi hoax buat saya nih Bang. Iya. Tentang abang yang pernah waktu ribut dengan Pelo itu gagang abang nyangkut tuh di tukang air pikul. Benar itu Bang? Iya. Nah, itu cerita seperti apa sih itu Bang tuh? Aduh. Jadi kisah gua sama Velo belum pernah gua kulik ya. Waduh. Tapi Oman dapat aja bocorannya. Jadi gini. Waktu itu emang kebenaran kita nggak ya gua bilang waktu itu emang lagi apes-apes yang nggak dapat patas ya. Kalau mau bis perang mah zaman kita paling banyak. Betul. Emang itu kebenaran banget, kita sekalinya apa berapa kalinya kita naik balai, Man. Itu naik balai kalau nggak salah emang dari jembatan baru lagi nih, karena nungguin patas lama nih. Itu abang mau berangkat atau mau Berangkat pagi. Pagi. Berangkat pagi. Nah, kan peluit banyak. Oh. Dari Kalideres, Cengkareng, Jembatan Baru, biskuit banyak lagi. Jadi dia emang tahu DKI ini pasti lewat karena kan dia lebih pagi dari DKI kalau mau ngebasis. Pas kejadian kita udah pecah kongsi ya. Oh, setelah pecah kongsi itu pokoknya baru berapa minggu lah kita pecah kongsi dari Pluit, tapi Pluit dia lebih pagian jalannya. Tapi emang sengaja kita mau bentrokin dia. Maksudnya dalam arti gua mau bentrokin Pluit nih karena selama pas pecah kongsi dia jalannya pagi banget. Nah mungkin di saat kita emang jam waktu itu pas kebenaran jam 6 lewat seperempat apa berapa kita naik balai nih, ya pagi juga kita termasuk. Nah nggak tahu kita naik balai, Pluit banyak nih, Man. Sebelum dia ngerti karena DKI pasti mau lewat, jamnya DKI juga karena dia jatuhnya kesiangan dikit. Oh dia kesiangan tuh iya. Bang. Kan biasanya dia waktu masih kongsi sama kita kan dia nongkrongnya pas di halte ya. Iya. Di apa tuh? Rawa Bebek apa itu halte bebek itu ya. Gelas jembatan gelas. Bukan, yang 96 lewat dikit kan biskuit. Nah, sebelum Sahabat itu kan ada halte. Oh iya. Itu Rawa Bebek apa itunya haltenya namanya. Gue inget kayaknya tuh. Nah, itu kan seberangnya jembatan biskuit ya. Betul. Nah, dia ngeliat nih, ngeliat kita. Gue cuman ada 4 atau 5 orang. Ini gue nurunin nih anak-anak. Emang dibilang udah jangan nurunin semua. Nah, gua biasa emang orang yang emang maunya sponsor duluan, ya kan. Gua lupa siapa aja di situ yang kita nurunin, gua langsung nih lari nyebrang kan, nyerobot ke jembatan. Anak Pluit ngepetin dulu, selon juga ngepetin dulu, gua nyebrang, ngepetin gua bawa golok lewang yang dapat anak kamput itu, emang gua selalu bawa. Kalau dibilang kayak golok Patimura lah, Mandawa, gitu ya modelnya yang ini pudel gitu kan. Gua langsung nyerobot. Yang temennya tuh udah mau siap-siap lari ke belakang, tapi ada berapa orang nih mau ngejabanin gua, ngepet tuh sama gua. Nah, ngepet sama gua kagak istilahnya gak kuat. Pas banget itu di pinggiran ada tukang gerobak air pikul. Nah, gua mau sikat pas banget. Abang mau tebas bagiannya gua tebas itu. Gua tebas bagian pantatnya. Gua mau gini, gua mau shreddin gitu. Dia lompat terbang kayak Superman, Man. Jadi dia lompatin itu loh. Gerobak dilompatin, Bang. Karena dalam keadaan terdesak, genting, dia lompat loh, lewat loh. Oke. Jadi gua kena pas banget ban itunya. Gerobak. Iya, nempel. Terus gua mau tarik, kok alot mau tambah kena ban ya,
langsung kempes tuh bang itu. Gua diketawain sama tukang itunya, pikulnya. Aduh, gua tapi dia sembari sedih, kasihan ya. Ya udah dia pada mundur habis ke belakang, tapi yang lompat itu sempat mau lari mau jatuh lagi, tapi emang dia pintar tuh anak. Iya, dia bisa langsung lolos. Sama temen gue lupa mau dibagi lagi nggak kena, dia cepet juga larinya tuh bocah. Itu abang nurunin 4 orang dong tuh. 4 orang itu. Itu anak pelutnya rame bang? Rame. Ya kan gue bilang, ya bukannya gue mau ngecilin peluit ya. Kan gue bilang beda lah ya. Kalau DKI kan gue bilang di pagi itu kita mau sombong, jalur Kalideres zaman gua 98, gua kelas 1 almarhum Pak kelas 3 gendol, di situ ada Chandra, pokoknya orang-orang gila semuanya, ya kan istilahnya ngakuin lah pastilah ya. Bahwa DKI emang lagi galak-galaknya ya. Bener-bener lagi iya. Awal galaknya emang tahun 98 DKI Pagi itu bener-bener orang paling takut bentrok sama DKI Pagi. Udah paling kalau ketemu DKI udah pasti bergetar. Iya, sama halnya kalau di siang, kalau ketemu Jonem orang pasti musuh-musuh juga, ngedon juga pasti sama. Ya mungkin di setiap era mempunyai cerita masing-masing. Ya. Di saat pagi era 98 sampai di eranya Abang itu iya. mungkin sedang naik powernya nih, lagi tinggi-tingginya nih Bang. Tinggi-tinggi itu. Istilahnya pokoknya sepeninggalan Bang Dina ya. Yang aneh juga sempat dengar di telinga aneh waktu aneh kelas 1 di DKI. Nama Bang Dina itu di kampung Jawa tuh familiar banget. Famous banget tuh. Itu kalau gua bilang ya itulah pokoknya Bang Dina, Bang Eki Olit sampai terakhir almarhum Jaya, Jawa 7 masih ada giginya nih almarhum Jaya. Masih punya taring nih Bang ya. Almarhum Jaya kan karena waktu kejadian itu kan, yang dia itu kan, itu top-topnya. Aneh juga pernah kalah sekali loh, aneh kelas 1 sama anak Jawa 7. Yang aneh nggak masuk, ngikut anak kelas 3 tuh gendol, pokoknya abang-abangan lah. Kita mantekin man, pas banget Halte Trisakti yang tikungan itu. Belokan itu. Iya. Kampung Jawa. Itu istilahnya masa-masa terakhirnya Kampung Jawa lah, pas aneh kelas 1 istilahnya masih ada gregetnya lah. Iya. Aneh kalah, aneh akuin. Itu kejadian kayak gimana itu Bang? Anak DKI kalah sekali itu. Maksudnya pas sepeninggalan almarhum Jaya itu digebrak duluan sih salahnya sama seniorannya Bang Gendol ya kan. Pokoknya kawan-kawan itu yang aneh jelas Bang Gendol lah. Nah itu kalau nggak salah almarhum Jaya pakai kaos olahraga Kampung Jawa 7. Iya. Aneh sempet ngedampingin Bang Gendol. Aneh nyerobot ke kelas 1 kan, yang waktu itu yang nonjol selain aneh kan ada Endra Buluk, ya kan banyak lah di situ, ada Tompel, ada Ipul, ya kan ada siapa lagi tuh, aneh Jembatan Baru, pokoknya banyak dah yang aneh nggak sebutin ya. Tapi yang dilihat anak kelas 3 itu ya kelas 1 ya aneh sama Endra Buluk itu, yang anak kelas 1 yang paling bener-bener batu gitu. Nah, aneh sempet ngedampingin Bang Gendol, ngepetin Bang Jaya tuh bener-bener selon juga. Jadi aneh mau ngetosin Bang Jaya mau nyabot Gendol. Jadi dia fokusnya Gendol, karena kan dia sama-sama tahu ya, dia kan nggak nganggap kita kelas 1, tapi namanya kita juga tetap melibut juga. Aneh digerus lagi sama tim Jawa 7 yang seberang kirinya juga. Jadi ini nahan jebol juga kita, karena emang kita cuma berapa orang doang itu. Karena yang sebagian emang pada sekolah, kita ada kurang lebih nggak ada 10 orang. Dari anak Jawanya banyak? Banyak, dia full habis mending habis patas 7A kalau nggak 7A. Jebol kita kalah. Itu pas waktu almarhum Jaya yang ngejalanin. Itu pas banget di bawah jembatan Grogol ya. Bergetar itu. Kampung Jawa 7 ya kan. Jadi DKI dulu ngegebrak kayak dikit. Iya. Jadi Abang 8 orang atau 9 orang doang. Abang dan teman-teman itu berinisiatif untuk langsung ngegebrak. Ngegebrak, ngagetin. Tapi emang dasarnya emang total ya, istilahnya emang kan Dani bilang penyemangat Kampung Jawa itu almarhum Jaya.
Almarhum Jaya bodong. Almarhum bodong juga udah meninggal juga. Itu dia. Itu yang pertama kali aneh ngalamin kelas 1 kekalahan di jembatan Bawah Grogol itu. Iya. Oh. Nah, Bang, tadi Abang kan sempat ngomong tuh ya. Itu waktu ngejar anak pelo tuh Abang dapat ber anak kamput tuh, Bang. Iya. Nah, itu Abang bisa dapat ber anak kamput itu kejadian di mana tuh, Bang tuh? Jadi gini kejadiannya ya. Sebelumnya kan anak DKI anak DKI Basisane Persaki. Emang kan kita pulang dari sekolah kan jam 11. Pasti sampai Persaki jam 12-an lah. Itu kita mantekin Jawa 6 juga, mantekin kamput juga. Pasti inten itu dari Senin sampai Sabtu. Pasti ketemu terus. Itu luar biasa tuh. Bagi anak Basi Persaki ya. Oh, khusus Persaki nih. Ya, karena kan kita turun dari Persaki jam 12 lebih dikit lah. Nah, jadi kita udah bisa mantekin Jawa 6, bisa mantekin kampus setengah 2. Nah, jadi kalau bagiannya ya, kalau setengah 1 aneh mantekin Jawa 6, ya jujur, ya kita jebol terus lah. Karena emang full Jawa 6 kali terus kan orang-orang gila semua nih Jawa 6 dari abangan aneh Bang Jojon Poris, di situ ada Bang Alek, angkatan aneh Bang Dulung. Oh, Bang Dulung. Iya. Jadi aneh ngetosnya seringnya sama Bang Jojon Poris. Kalau nggak sama Alek. Iya. Kalau sama Dulung aneh ngelos. Sempet sih aneh. Jadi aneh ngomong Jawa dulu ya, sebelum kamput yang. Boleh, Pak. Aneh sempet sama Dulung bawa BR yang percis yang aneh dapetin anak kamput. Tapi aneh belum dapet. Aneh waktu itu pas mantekin Jawa 6 pakai bambu nih. Modal bambu tuh. Bambu aja. Abang berapa orang tuh? Anak Persaki 8 orang. 8 orang. Itu full murni anak kelas 2-nya. Kelas 2 doang? Kelas 2 lagi, kelas 1. Oh, kelas 1. Aneh kelas 1 nih 8 orang sama anak kelas 2-nya 1 orang. Jadi ya 9-an. Jadi anak Jawa 6 kalau udah ngelihat aneh di Persaki nongkrong di jembatan kan kelihatan dari lampu merah Mall dan Mogot. Iya. Itu anak Jawa 6 udah nurunin. Dari lampu merah, kadang dari lampu merah dan Mogot, kadang pas banget sebelum halte Persaki. Pas bawah jembatan lah yang dulu kan nggak ada bawah jembatan penyeberangan. Jadi itu sponsor pertama anak kelas 1-nya ya Dulung. Dulung dengan ciri khasnya dia pakai kaos Ronggo Warsito, kaos dalang, baju dalang sama belangkon. Dulung. Dia kan tinggi juga, sama aneh tinggian dia dikit. Dulung yang sponsorin. Ya Dulung ya kan gua bilang. Jadi waktu kita kelas 1 itu kita emang tren dengan jual nama. Enggak Dulung juga, yang lainnya pasti jual nama. Ya kan, Dulung nih turunin dari sponsor tuh. Dia sponsor. Dulung nih kali Jawa 6, ya kan, teriakannya emang kacau deh. Kalau STM siang baru berangkat ya kan. Akhirnya Dulung kan dia kesukaannya ngosek ke aspal. Oh, bayarnya dikosek-kosek. Iya, dikosek dia mah pasti. Dikosek nama dia biasa buat shock terapi dulu lah anak DKI Persaki. Nah, aneh udah nih ancang-ancang nih. Wah, si Dulung nih siap-siap ya kan. Aneh langsung gebrak lagi nyilang tuh. Ya kan, DKI Persaki baru tuh. Dulu sama aneh ngetos tuh man, tang ya kan. Aneh ngeliat tuh si Meng kan manggil si Dulung kan si Meng aneh kan. Iya, si Nobon kata dia. Minggir Meng ya, ngelos gua kan. Oh, ngelos. Nah, iya, yang ngelos. Nah, si Alek nyerobot lagi, Mang. Oh. Alek pakai CR. Gua kan gua gibas tak mundur gua. Kalau gua dipres sama Bang Jojon gua dipres. Wah, gua kalang kabut gua jetat. Jadi gua ngetos CR sama golok babi. Bang Jojon golok babi, Alek CR. Abang cuma modal bambu. Iya. Nah, temen gua Ipul, Tompel, Andi Page, almarhum Dama, Polo ngetos si Alek, si Polo kan karena sama Dulung juga temenan. Nah, Dulung di ngetos sama Ipul sama Tompel sama Page. Nah, gua fokus Jojon Poris. Udah gua sama Jojon Poris terus gua. Jadi Jojon untung aja Jojon kagak refleks begini, kalau ini gua kena perut. Jojon ngebagi gua
samping terus, ya kan, kanan bawah terus, gue tak ya kan? Berusaha menahan, iya, nahan terus gue ini gerus tetep gue nggak pernah balik badan. Agak lama senior gue Bang Agil, istilahnya pro DKI lah namanya, kamu bersatu sama Bang Agil langsung digerus, mundur habis tuh Jawa 6. Tapi tetap kita kalah karena kita udah dimasukin gua. Oh, abang udah sempat dimasukin? Habis total gua sampai pas banget masuk jembatan. Tapi nggak sampai habis ya, pas jembatan. Baru digerus sama Bang Agil. Itu intens, setiap hari gua begitu terus. Setiap hari tuh Bang? Setiap hari ngetos terus. Tiap pulang sekolah atau iya. Pulang sekolah itu Bang? Makanya gua bilang mental gua terbangun dari kampung Jawa 6. Ya gak? Makanya udah. Ampas sama siapa dia bilang timpalannya kamput. Jadi susah gua bilang, bukannya gua mengecilin kamput ya. Susah karena emang gua dengan mental gua jadi tambah berani ya karena gua sebelum kamput ya gua ngetos terus sama Jawa 6. Jadi udah biasa. Makanya nggak kaget istilahnya sama kamput, nah udah tutup mata. Dalam arti gua sendiri waktu pas belum tembus. Kan emang sengaja istilahnya waktu belum, dia kan waktu itu kan baru sampai jembatan digebrak sama anak-anak kayak Persaki ya kan, gua orang kan, jadi gua 4 orang aja gua cukup bambu aja ya kan, udah gua tinggal ketok-ketokin aja tuh bernya tak ya kan. Itu anak kampus tuh Bang? Iya, balik badan palanya aja gua hajar-hajarin. Nah Biyik nahan sendiri ya kan, Biyik nahan sendiri. Yang gua bilang kamput pertahanannya kuat ya si Biyik doang sendiri. Nah tetep digerus sama Cepot, mundur juga si Biyik. Nah itu intens begitu aja, dan pada akhirnya si Biyik emosi sama gua. Kesel, dia lari nyebrang ke jalur tengah, manggil gua, sini Bon, pet sama gua. Diajak duel tuh Bang? Iya, duel sama gua. Temen gua lagi fokus ributin anak kampus tuh udah, iya kan, anak DK Persaki. Kata gua langsung ketawain, bibir kata gua. Ngapain lu pet sama gua? Hah? Udah lu kata gua, ini gua bercandain dia aja. Iya. Awas tuh Bon ya ini, kata dia. Udah kata gua, udah biasa aja. Gua cengar-cengir aja. Gua bilang kalau gua gerus kan temen. Kamu kenal juga dengan dia? Iya kan, CS gua waktu SMP. Si Biyik akhirnya digerus lagi sama anak-anak DKI sampai Sumur Bor man. Jauh juga lumayan. Tapi gua kagak sampai Sumur Bor, gua putaran balik aja lah. Gua lihat terus kan yang jadi timpalannya kamput. Nah, hampir 2 bulan penuh itu intens kayak gitu. Jadi gua sengaja nih, gua bikin anak-anak DKI Persaki kompak nih. Ntar kalau misalkan kamput lewat, udah biarin kasih dia jalan aja. Maksudnya biar dia jebolin, kasihan dia mau sekolah. Soalnya dia kalau nggak jebol gitu kan, satu dia nggak sekolah, ya bisa-bisa lewat mikrolet lewat belakang, lewat jalur kedua yang mikrolet Kapuk Kalideres. Iya. Akhirnya punya inisiatif anak DKI Persaki, udah biarin kasih lewat aja. Sengaja kita tarik mundur, biarin dia ngelewatin, baru pas dia udah ngelewatin jembatan Persaki, dia udah ya kan gitu, baru digebrak sama anak-anak. Nah itu langsung gua serobot pakai bambu lagi. Iya, gua serobot, kesel kagak kena sama gua, akhirnya gua lempar aja, pas banget kena tangannya nih. Lepas tuh BR-nya, mandaunya itu. Lepas itu jatuh pas depan mata gua. Udah gua nggak fokus ngejar dia, gua ambil BR-nya aja. Kata gua BR-nya bagus man. Iya. Soalnya serem man. Gagangnya ada rambut kayak nenek lampir. Serem man. Percis yang si Dulung pakai itu yang sering dia bawa turunin di Persaki. Gitu. Jadi ya itu awal masalahnya BR kesayangan gua dapat anak kampus. Sampai gua bawa itu yang gua bilang tadi anak PLO. Nah, akhirnya gua ngepet sama yang ngebawa PLO si Batak. Albert. Itu abang kelasnya Ipul, anak Pejigo. Jadi jatuhnya gua kelas 2, dia kelas 3. Gua ngepet. Kalau nggak ada Ipul mah tos-tosan gua itu. Ipul yang misahin. Karena jadi, mungkin kenal kali Bang. Iya, gua ngepet di depan pas banget halte BDN itu. Yang di seberang yang mau arah pulang. Jadi anak pelo kagak tembus nih.
emang gua waktu itu gua sengaja mau bentrokin peluit. Bukan, anak pelo mau mantekin gua. Oh, jadi anak pelo yang mau mantekin iya, ini. Soalnya dia dari arah ayam, gua kan arah mau berangkat. Pagi. Terus dia bawa inian, Mang. Kayak sejenis apa tuh balok, cuman balok pas pegangan tangan kayak kayu kasola, cuman rada gede dikit. Itu percis gua inget banget. Ya kan? Gua bawa kelewang yang anak kamput apa mandau itu. Jadi gua udah nyerobot ya kan, pas Alto ngetos gua tuh dia sama tak ya kan. Nah, ituannya lepas dia. Pegangan dia karena tuh. Dengan kekuatan dia megang itu sama kekuatan gua megang BR itu kalah, dia lepas. Nah, pas gua mau sikat banget bagian leher sama Ipul, langsung gua didorong dikit. Bon, jangan, kata dia. Akhirnya gua langsung dong diam dulu, biarin dia lari. Kalau nggak ada Ipul habis tuh. Iya, itu kan kejadian tapi, di saat masa lalu. Sorry ya Bang Albert. masa lalu senior gua, dia setahun. Jadi ini hanya untuk berbagi cerita pengalaman di masa sekolah dan tidak patut untuk ditiru oleh adik-adik gitu. Nah, dan juga kalau melihat tadi dari tangan abang itu kayaknya sepertinya ada bekas luka tuh bang tuh. Ini. Nah kalau boleh tahu nih, ini kejadian luka ini dari mana nih bang nih? Asal muasalnya nih bang? Ini gua kalah. Oh kalah? Jujur ya, gua sekali-kalinya kalah sama peluit. Di mana itu bang kejadian? Pantekin total. Tahu gak? Di lampu merah Grogol. Itu Royal Taruma, itu masih lapangan dulu. Rumah sakit Royal Taruma. Kalah total DKI itu, kalah sekali-kalinya. Itu apa berapa banyak tuh? Kita banyak juga, karena kan full dari Kalideres sampai sebelum lampu merah udah full kita, udah kayaknya nggak habis. Ya kan, tapi tetap kita kalah masalah sama Peluit kan rakyatnya lebih dari Kampung Jawa 6 kalau di pagi. Rakyatnya banyak man dia, bisa 5 mobil dia. Banyak banget. Peluit paling banyak rakyatnya kalau di pagi ya. Nah, jadi emang apakah dia itu gabungan sama Peluit Selipi, apa dia emang total emang basis murni Kalideres? Soalnya dia udah mantekin kita di lampu merah Grogol. Mereka udah persiapan nih, benar berarti. Jadi nih anak-anak udah ngeliat Peluit nih dari sekolahan Kristen itu. Jadi anak-anak udah nurunin nih, karena kan kita nafsu, merasa menang terus. Iya. Ya kan gua bilang, enggak selamanya kita menang, pada saatnya kita kalah pasti kalah. Nah, aneh langsung tuh anak-anak kan ngomong rame kan. Peluit gila rakyatnya katanya, udah kayak Herman. Emang itu yang dibilang ya kemungkinan besar ya aneh kan terka sih. Apakah ada bantuan dari basis Selipinya? Nggak mungkin kalau dia murni gitu. Tapi aneh nggak bisa untuk menduga. Ya karena di situ Peluit emang udah pure banget. Udah mantekin kita, udah total habis dia. Udah persiapan. Raknya lebih banyak dari abang. Iya, istilahnya harus ngejatuhin korban anak DKI gimana caranya. Bener man, kejadian itu bener-bener tuh ribut yang paling aneh. Ribut besar juga tuh di lampu merah Grogol, dia mantekin sampai Royal Taruma. Banyak berarti? Bukan banyak lagi. Nah, akhirnya kita nih duluan nih anak-anak ngepres, ngerobos. Ya kan rame nih. Aneh kan orangnya emang ributannya nggak lari lurus. Aneh emang jikjak dia kita. Nyilang begitu. Iya, aneh tuh jikjak. Aneh jadi langsung diburu, ngegerus langsung ke kanan. Kenceng emang lari aneh itu. Nah nggak tahu kata aneh saking pedenya ya. Aneh kepetin tuh ya. Pakai kelewang itu juga. Wah, aneh luas ya kan, dia sempet mundur dikit. Buset digulung. Ploet, buset. Anak-anak tuh nggak kuat nahan, buyar tuh kita. Buyar tuh bang. Aneh tok, aneh disilang. Aneh tangkis gini, ini aneh nih. Wah, pas aneh, kelihatan tulang nih, kelihatan tulang kan. Terus aneh langsung buru-buru, tapi darah ngocor, udah biarin lah. Tapi anak-anak nggak ada yang tahu. Nah, pas aneh mau sakit nggak kuat ya, aneh udah nggak mau nahan terus ya.
Aneh nggak kuat emang kalau untuk pertahanan, aneh jujur, aneh nggak kuat. Aneh terobosan emang paling aneh suka. Kalau udah begitu, udah kegerus, aneh akuin nggak kuat. Pas aneh katanya mau ini, katanya siapa nih? Buset, si Samsu. Oh, teman abang. Iya, untung aja dia nggak jatuh. Iya. Nginjek sepatu si Kopral. Hah? Kopral kaki kirinya diinjek, lah lepas. Sepatunya? Iya. Ya kan kemungkinan ya sepatunya kegedean apa emang keinjak sama Samsu kan badannya kayak bison. Gede. Iya. Untung aja gak jatuh Samsu. Nginjak kaki si Kopral. Nah, gua dikejar terus man. Gila. Sampai sekolahan Kristen gua masuk ke dalam. Wah, ngapa-ngapan gua. Gua masuk ke pekarangan. Darah gua masih ngocor terus tuh Bang. Anak-anak iya sih, anak-anak udah nggak fokus gua kena luka. Pas gua masuk ke pekarangan, kata gua aman, nggak tahu gua aman udah lega. Iya. Tapi waktu gua nyeri banget, gua lihat, aduh, ya kan kelihatan tulang ini gua. Pohon dibelah langsung digunting gua. Tapi gua orangnya biasa aja gitu. Pas gua lama, yang punya rumah ngelihat anak pelajar kali ya. Wah lu pada ngapain lu? Buset bawa pacul. Buset gua keluar lagi, aur-auran lagi. Wah, suwe kata gua. Lari aja. Kata gua, aduh, suwe. Si Kopral sedih banget Kopral, cerita yang bikin gua ketawa sampai sekarang. Aduh, gua kenapa Bang Kopral lah tuh. Aduh, nama itu gua sepatu baru kredit pun kemarin sama tukang minyak sayur tahu gak dulu tuh. Yang si Akang ada dulu. Nah, gua Bang Kopral, buset sepatu baru kredit gua Bun. Aduh, gua diinjek Samsu sial dangkalan ada si Kopral kan lokat Betawi banget. Iya. Aduh udah ntar rada-rada sepian kita balik lagi ke depan siapa tahu sepatu ente masih ada. Iya. Pas udah ke depan udah nggak ada. Iya. Benang girang mah tuh Pluit. Kita kalah total, gua kena. Aduh. Tapi sebelum itu dengan kejadian Pluit, apakah Pluit sempat ngegoyangin abang juga yang kayak abang rasain itu? Enggak. Pluit itu sama kita nggak pernah menang. Ya itu sekali-kalinya gua kalah total. Gua digunting, inian gua ditebas dari samping ya kan. Anak-anak nggak ada yang tahu, cuman gua yang tahu. Gua kan orang nggak perlu harus gua kasih tahu. Udahlah, karena emang udah kita melukai ya kita harus mau dilukain. Resikonya. Risiko udah buru-buru. Untung gua bawa kaos daleman gua di tas. Udah gua lipet-lipet aja. Sampai rumah pun gua belum apa-apain, gua langsung kasih air hangat aja. Udah gua yang obatin. Abang sendiri. Obatin sendiri tuh. Iya, ini sampai begini loh man. Ini dalam banget man. Iya itu kalau lihat lumayan besar juga. Gua banyak luka gua. Ya yang kalau lu kan yang ini belum pernah gua ceritain. Betul. Cukup di styrok aja. Aduh, jadi ini cerita masa lalu dan adik-adik jangan sampai meniru. Iya. Karena apa? Karena masa lalu jangan terulang, masa depan harus lebih cemerlang. Mantap. Oke. Bang, sebelum kita mengakhiri sebuah perbincangan nih, yang kalau sebenarnya banyak cerita dari Bang Nobon yang pingin saya kulik. Iya. Tapi mungkin ini Bang Nobon berbagi cerita tentang pengalaman masa lalu yang membuat Bang Nobon tuh seperti ini. Kalau dilihat dari face muka dan dari postur tubuh, emang bener abang Betawi tulen. Saya nggak yakin nih bang, maksudnya nih. Kalau dilihat muka, kalau apa ya? Ada wajah orientalis tuh bang. Abang nih asli Jakarta atau memang ada campuran darah campuran bang? Sebenarnya sih aneh campuran banyak man ya. Boy. Tapi kalau dari orang tua yang laki, bapak itu asli Sulawesi Selatan, Makassar. Oh, orang timur, Bang? Iya. Mantap. Tapi kalau nyokap Betawinya dari Buyut ya. Itu masih ada keturunan Tionghoa. Cibeng, Cina Benteng. Iya. Cuman Buyut yang dulu. Karena mungkin dulu ada dari keluarga mungkin dari Buyut yang dulu nikah sama orang Tionghoa gitu. Nah, Bang, kaos keren juga, ya bisa kali kirim-kirim. Nah, Bang, kalau untuk mendapatkan kaos ini, Bang, ini di mana nih, Bang nih? Ini jadi gini, man. Ya, Ane juga bingung ya, spesial banget buat Ane ya. Setiap Ane jadi narsum ya, pasti Ane diakomodasi
Ane difasilitasi sama adian Ane alumni tahun 2016 namanya Aldi. Oh, Aldi. Ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan Ya. terima kasih buat Bang Makasih Aldi. dia. Soalnya dia maksudnya ini Support banget, abang terus support ya? banget setiap Ane jadi narasumber. Ya tahu nggak ngerti. Mungkin karena dia suka kali dengan Ane cara bergaul. Ane kan nggak mandang ya. Mau alumni tua, mau yang alumni muda, bagiannya sama semua. Semua sama. Ya kan, umur itu bukan patokan kedewasaan. Setuju Bang. Ya, kedewasaan itu jangan lihat dari umur. Siap. Salah. Biarpun dia muda, tapi sikap dia dewasa. Mantap. Gitu, Bang. Ini tadi saya sempat scroll Iya. di HP itu. Iya. Ini di 1dki.id Bang ya. Iya, betul. IG-nya tuh ya. IG-nya Bang ya untuk Instagram. Nah, jadi buat kawan-kawan nih kalau yang mau pesen kaos ini bisa di toko atau DM Instagram 1dki.id. Nanti kontaknya ada di deskripsi. Bang. Kita sampai di akhir perbincangan. Iya. Oke, mungkin ada kata-kata yang ingin Abang sampaikan buat teman-teman di luar sana. Ini mengalir dengan apa adanya ya. Mantap. Tanpa aneh. Kalau aneh orangnya emang basicannya emang dari sekolah emang aneh dibilang kalau inian otak aneh emang aneh orangnya cepet tanggap dalam pelajaran. Jadi aneh kata-katanya nih mengalir aja nih man. Luar biasa ini. Asalan tapi tahu udah bener apa salah. Mudah-mudahan quotes dari Abang Ini bisa ya. menginspirasi adik-adik kawan Ini ya. di sana. Jangan hancurkan masa depan, karena masa depan kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan. Setuju, Bang. Luar biasa. Luar biasa. Jadi buat adik-adik dan teman-teman siapapun di luar sana, jangan hancurkan masa depan, karena masa depan adalah inti dari kebahagiaan dan kesuksesan. Iya, asalan gitu man. Tapi masuk kayaknya ya. Luar biasa Bang, luar biasa. Mungkin itulah sedikit perbincangan saya dari Bang Nobon yang kalau kita kulik nih nggak kelar, seminggu sebulan belum kelar untuk mengulik Bang Nobon aja nih sendirian nih, karena beliau sepak terjangnya itu sungguh luar biasa. Akhirul kalam. Di channel Sterok, yaitu dengan tagline masa lalu jangan terulang, masa depan harus lebih cemerlang. Mantap. Mungkin itulah kisah dari Bang Nobon. Bila mana ada kesalahan baik kata, perbuatan atau sikap di masa lalu, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan mari kita doakan juga agar negara ini bangkit kembali. Amin, amin. Dan generasi kita juga lebih cerdas, lebih kompetitif, dan tentunya lebih maju ke depan. Oke, gua Oman Sterok dan Nobon Lebon. salam silaturahmi, stop tawuran, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.